Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Hari ini saya akan sedikit berbagi ke teman-teman nih. Tentunya teman-teman tahu lah ya, namanya binatang kecil biasanya itu merambat di dinding-dinding atau di lantai ya. Namanya itu lenya atau reno atau rena, atau biasa menyebutnya lena ya. Itu sangat berbahaya ya teman-teman kalau misalkan binatang itu masuk ke telinga ya. Maka kita harus hati-hati, kita harus jaga kebersihan di dalam rumah. Biasanya itu lenya itu biasanya suka di tempat di lantai yang lembab atau dinding-dinding yang memang lembab ya, yang kotor gitu. Biasanya banyak sekali merambat di dinding-dinding ya teman-teman. Jadi jangan sampai binatang kecil itu masuk ke dalam telinga. Tetapi kalau misalkan masuk ke telinga, bagaimana untuk penanganannya? Jadi saya akan kasih tip buat teman-teman nih. Jika misalkan binatang kecil itu atau kelabang kecil ya, sebenarnya itu bukan kelabang lah ya, dan dia memiliki darah biru ya. Pokoknya kalau dia dibunuh, dipencet itu seperti lampu lah ya, dia hidup gitu lah, gilap-gilap berdarah biru gitulah ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan dia masuk telinga bagaimana? Jadi kemarin ada yang bertanya di komentar saya di salah satu video saya itu ya, untuk penanganan masalah serangga yang masuk ke telinga. Jadi kalau misalkan dia bertanya, misalkan ada hewan seperti lenya itu masuk ke telinga, bagaimana cara untuk penanganannya? Sebenarnya sangat mudah ya teman-teman, sangat mudah. Kurang lebih dengan kita menangani ketika serangga masuk telinga, kita bisa menggunakan air tembakau. Air tembakau itu kita teteskan ke dalam telinga seperti ini. Kita tunggu beberapa detik gitulah ya, kita tunggu seperti ini. Tunggu dia sudah tidak bergerak, artinya kalau memang binatang yang masuk ke telinga itu tidak bergerak, terkena air tembakau, itu artinya binatang kecil itu sudah mati di dalam telinga. Nah, untuk cara mengeluarkannya itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan teman-teman ya. Bisa menggunakan cotton bud, bisa menggunakan cara-cara yang lain, bisa juga menggunakan mencari yang namanya kain jarit ya. Kain jarit itu ujungnya bisa kita gunakan. Bisa teman-teman lihat di beberapa video saya untuk penanganan masalah binatang kecil yang masuk ke telinga. Jadi untuk reno sendiri, untuk lena ini jangan sampai ya, jangan sampai masuk ke telinga. Maka teman-teman harus bisa menghindarinya lah, terutama ya, menghindarinya harus waspada di tempat-tempat kita, di rumah kita, di kamar atau di ruang tamu. Biasanya dia merambat di dinding-dinding rumah ya, itu biasanya seperti itu. Jadi kita harus hati-hati, kita jaga kebersihan, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah teman-teman tipnya kalau misalkan lena ini masuk ke telinga kita. Jadi kita cukup waspada saja lah, yang penting hati-hati ya. Namanya binatang kecil itu banyak sekali di daerah kita ya, di tempat kita tinggal itu pasti banyak. Mudah-mudahan tips sederhana seperti ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.